Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang salah satu Asmaul Husna, yaitu As-Somad. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya anak-anak Bapak. Yang pertama, kesepakatan kelasnya adalah bahagia. Jadi, anak-anak Bapak selama melaksanakan pembelajaran bersama Bapak harus dengan perasaan bahagia. Kemudian, yang keduanya tertib. Tertib itu dengan cara satu orang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Mau Bapak yang berbicara atau teman-teman kita yang berbicara, yang lainnya itu diam tahan untuk tidak mengobrol. Kemudian yang ketiga, semangat supaya kita tetap fokus dan konsentrasi dalam belajar. Belajar. Nah, supaya kita lebih bahagia lagi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dahulu ya. Bapak ada sebuah lagu, untuk kita nyanyikan bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Hayya bina, hayya bina, naftahu ta'limana. Hayya bina, hayya bina, naftahu ta'limana. Bikul basmalah, bikul Bikul basmalah, basmalah, likaina kona bikainaku nafian. nafi'an. Bikul Bikul basmalah, bikul basmalah, Bikul basmalah, basmalah likaina likaina kona bikainaku nafian. nafi'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kita diawali dengan ice breaking, kita semuanya bahagia dan tetap semangat dalam belajar. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, Bapak ada pertanyaan terlebih dahulu nih, sebelum kita mulai ke materi. Jadi, anak-anak Bapak, di sini ada pertanyaan. Siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Boleh acungkan tangan? 90. Saya Saya, Pak, Bu, saya Pak. Pak. Ya, ya silahkan. Berapa? Ya, jawabannya berapa? 99, Pak. Tepat sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Ada yang sudah hafal anak-anak Bapak? Paruh Pak, masih Pak. Ya, ada yang sudah hafal? Separuh Separuh, sebagian Pak, iya. Alhamdulillah. Baik, nanti ke Bagian. depannya semoga semakin hari semakin hafal dalam menghafal Asmaul Husna. Kemudian yang Husna. ketiga, siapa yang sudah mempelajari Asmaul Husna hari ini sebelumnya? Jadi di hari sebelumnya, sehari sebelumnya, apakah anak Bapak sudah ada yang pernah mempelajari? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ada ya, Berapa? baik, Alhamdulillah. Berarti ada beberapa anak-anak Bapak yang sudah mempelajari ya. Jadi Iya, sehingga Pak. pada hari ini sudah lebih siap untuk untuk sama-sama kita belajar di kelas ini ya. Baik, Iya, untuk Pak. tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak Bapak itu semoga pada pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak bisa mengerti atau memahami makna dari Asmaul Husna As-Somad. Kemudian, yang kedua, anak-anak Bapak dapat menyebutkan bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat As-Somad. Kemudian, yang ketiga, anak-anak Bapak dapat menunjukkan sikap meneladani Asmaul Husna As-Somad. Baik. Nah, pada bab ini, karena As-Somad itu adalah materi yang pertama pada bab yang baru, maka di dalam bab 2 ini, sebetulnya Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Qadim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Namun pada hari ini akan kita pelajari As-Somad, dan 3 Asmaul Husna selanjutnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak sedikit akan menyampaikan dahulu secara singkat materi tentang As-Somad, nanti anak-anak Bapak akan dilanjutkan dengan berdiskusi. Baik, tolong disimak baik-baik ya.
Yang pertama adalah meneladani sifat as-somad. Pada sebab ini, ya, anak-anak Bapak mempelajari Asmaul Husna as-somad, perhatikan dengan sesama materi yang akan Bapak jelaskan. Nomor 1, makna as-somad. As-somad maknanya adalah Allah yang maha dibutuhkan. Bahwasanya Allah adalah yang maha sempurna dan mutlak memiliki semua kesempurnaan dalam segala hal dan tidak memiliki sedikit pun kekurangan dari segala sisi. Jadi arti dari as-somad adalah yang maha dibutuhkan dan maknanya adalah Allah maha sempurna dan mutlak segala kesempurnaan hanya milik Allah, tidak ada satupun Kurangan. kekurangan. Kemudian yang kedua, ayat tentang as-somad. Karena as-somad ini tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surat apa? Naul, bisa disebutkan suratnya? Surat apa? Surat Al-Ikhlas, Pak. Betul, baik. Ada yang tahu surat Al-Ikhlas itu surat keberapa? 112, Pak. 112, Pak. 112, betul. Baik. Kita karena kita semuanya sudah hafal surat Al-Ikhlas, karena kita semuanya sudah kelas 6 ya. Insya Allah pasti semuanya sudah hafal. Kecil kemungkinan anak-anak Bapak belum hafal surat Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu huwallahu ahad. Allahu lam samad. yalid Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Untuk artinya, Bapak mohon minta tolong kepada Ananda Romi boleh untuk dibacakan? Artinya, Ya. katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Baik. Ananda Khairunisa, boleh Bapak tanya, kira-kira di ayat keberapa ada lafadz as-somad? Apa kedua, Pak? Kedua, betul, luar biasa. Jadi kita dapat simpulkan ya bahwa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna as-somad adalah surat apa tadi? Al-Ikhlas. Surat keberapa? 112. Dan ayatnya ayat keberapa? Ayat kedua. Ayat kedua. Baik. Anak-anak Bapak sudah mengetahui ya. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga. Yang ketiga adalah perilaku meneladani as-somad. Nah, dengan adanya Asmaul Husna as-somad, maka sebagai hamba Allah yang beriman harus menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Di samping hal tersebut juga harus tetap berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah. Karena segala sesuatu berasal dari Allah dan berakhir kepada Allah. Nah, jadi anak-anak Bapak, dalam hal apapun, dalam segi apapun, tempat kita bergantung, tempat kita memasrahkan hati kita hanya kepada Allah. Dengan cara kita berusaha dan juga berdoa. Nah, anak-anak Bapak, yang perlu kita perhatikan adalah berusaha dan berdoa itu harus selalu berdampingan. Tidak boleh hilang salah satu. Karena kalau anak-anak Bapak berusaha saja tanpa berdoa, itu tidak akan dikategorikan bertawakal. Begitupun juga anak-anak Bapak berdoa setiap hari tanpa adanya usaha, maka tidak bisa dikatakan bertawakal kepada Allah. Jadi kuncinya adalah contoh, karena kita sekarang sedang belajar, tujuan kita adalah untuk menjadi orang yang cerdas. Supaya cerdas, kita berusaha dengan belajar dan berdoa kepada Allah, dan hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Ya, baik anak-anak Bapak, semoga anak-anak Bapak dapat memahami dan dapat menandai Asmaul Husna as-somad ini. Nah, untuk selanjutnya anak-anak Bapak, kita akan melakukan diskusi kelompok anak-anak Bapak. Jadi di sini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama,
karena kita terdiri dari 21 orang, maka kita akan dibagi menjadi 7 kelompok kecil, yang mana satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, yang 3 orang ini nanti anak-anak Bapak akan berperan yang pertama mendiskusikan terkait makna Asmaul Husna As-Somad, yang kedua terkait bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat As-Somad, dan yang ketiga sikap atau perilaku meneladani Asmaul Husna As-Somad. Nah, jadi itu 3 bahasan yang akan kita diskusikan dalam kelompok. Jadi anak-anak Bapak dibagi menjadi 7 kelompok terdiri dari 3 orang, dan nanti 3 orang tersebut akan mendiskusikannya dengan kelompok besar. Akan dikumpulkan dalam 3 kelompok yang terdiri dari 7 orang, dan nanti akan Bapak berikan LKPD-nya. Langkah kedua, kelompok besar mendiskusikan sesuai dengan LKPD dan rubrik yang Bapak bagikan. Langkah ketiga, setelah mendiskusikan, masing-masing anggota kembali ke kelompok kecilnya. Langkah yang keempat, materi yang telah didapatkan dari kelompok besar dipresentasikan kepada anggota kelompok kecil. Jadi anak-anak Bapak silahkan ikuti LKPD dan rubrik yang telah Bapak bagikan. Silahkan dilaksanakan diskusinya. Bapak beri waktu sekitar 30 menit. Baik, anak-anak Bapak, setelah anak-anak Bapak mendiskusikan di dalam kelompok kecil, kelompok besar, dan kembali ke kelompok kecilnya, dan setelah mempresentasikannya, ya, anak-anak Bapak sekarang silahkan pada LKPD halaman terakhir, silahkan anak-anak Bapak menilai anggota kelompok kecilnya yang terdiri dari 3 orang tersebut. Nah, berarti masing-masing anak-anak Bapak menilai 2 temannya. Yang pertama yang dinilai adalah sikap selama berdiskusi. Yang kedua, eh, apakah teman-teman anak-anak Bapak sudah memahami terkait materi tersebut. Dan yang ketiga, apakah materi yang dipresentasikan kepada Ananda sudah tersampaikan atau belum. Nah, setelah itu silahkan dikumpulkan LKPD-nya kepada Bapak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, itulah pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, Bapak sudah memaparkan secara singkat terkait makna, bukti, dan perilaku meneladani Asmaul Husna As-Somad. Kemudian anak-anak Bapak juga sudah mendiskusikannya dan juga diakhiri dengan mempresentasikannya. Dan sekarang mari kita merefleksikan pada pembelajaran hari ini bahwa kita telah belajar tentang, boleh disebutkan anak Bapak? Ada yang mau menyebutkan? Saya hari ini belajar tentang Asmaul Husna As-Somad. ya, betul, Asmaul Husna As-Somad. Yaitu yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang Maha dibutuhkan. dibutuhkan. Jadi 2 poin ini adalah poin yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat As-Somad, yaitu yang maha dibutuhkan oleh semua makhluk ciptaannya. Ya, sekian dari Bapak. Semoga dengan adanya pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak dapat memahami, mempelajari, khususnya meneladani dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita semuanya hanya bergantung kepada Allah. Semakin hari kita semakin belajar dan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pas 15 menit ya. Langkah-langkahnya sudah oke, walaupun ya sulit ya untuk menampilkan jigsawnya gitu. Karena keterbatasan media kita dalam peer teaching ini gitu. Oh, gimana nih? Bisa nggak ditampilkan betul-betul tadi apa namanya
agak sulit ya memang. Itulah makanya tidak setiap pembelajaran itu bisa dengan online gitu ya. Harus ada yang off gitu. Saran saja sih, coba hindari potong-potong kata Pak Ihsan ya, karena nggak bagus bergantung kepada Allah. Jadi siswa yang cerdas. Nah, itu namanya mutilasi Pak. Jangan. Kalau potong kalimat boleh melanjutkan. Hanya bergantung kepada Allah mamanya. Ada yang mungkin menjawab Tuhan. Akhirnya kan jawaban itu agak beragam, nggak membeo gitu loh. Karena ini kan akhirnya membeo semua. Ya, nggak bagus untuk perkembangan kompetensi pengetahuan itu nggak bagus gitu. Untuk apa dengan cara motong-motong kata itu. Terus kalau minta melakukan aktivitas bersama, umpamanya guru minta baca bareng-bareng, coba dikasih aba-aba. Yuk, umpamanya. 1, 2, 3, mulai. Umpamanya seperti itu. Supaya jangan nanti minta bareng tapi beda-beda memulainya. Ini juga tidak ada penjelasan yang representatif ya, makna Allah di tempat kita bergantung. Apa anak sudah ngerti itu bergantung itu seperti apa gitu loh. Jangan-jangan ada salah persepsi anak tempat kita bergantung itu gelayutan atau gimana gitu ya. Coba dijelaskan lagi operasional bergantung itu seperti apa gitu ya. Allah Maha dibutuhkan itu tidak ada penjelasan dan contohnya gitu. Sehingga nanti dapat membuat anak itu jadi salah persepsi. Itu aja dari saya, silakan Bu Farha. Ya, terima kasih. Untuk model pembelajaran dengan jigsawnya sih udah dapat menurut saya dengan berdiskusi dari kelompok kecil, kelompok besar semuanya. Hanya mungkin proses pembelajarannya karena di sini ada tagihan kurang penggunaan media pembelajaran berbasis digitalnya aja. Mungkin bisa dikemas diikutsertakan itu juga. Dan asesmennya nanti itu asesmen yang saya tidak tahu yang di LKPD itu apakah sudah asesmen yang hot atau tidak. Tapi tahapan-tahapannya sih udah bagus. Hanya mengingatkan itu aja. Itu aja, Pak. Terima kasih.